Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulita Intania Putri Herawati, NBI 115-20186 dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Untak Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video materi yang bertemakan patriotisme dengan judul Ngulik Asyik bersama Sikap Patriotisme yang akan saya bungkus rapi menggunakan video pembelajaran untuk yang kedua kalinya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian apa itu nilai patriotisme menurut pandangan mahasiswa. Karena saya sendiri selaku mahasiswi Untak Surabaya, saya akan memaparkan pengertian tentang nilai patriotisme menurut saya. Nilai patriotisme ialah jiwa mencintai tanah air dalam bentuk pengabdian yang berkontribusi dalam mendukung pembangunan sebuah negara sehingga dapat menghasilkan negara yang berkedaulatan Pancasila, paham akan struktur negara dan seisinya, dan peran mahasiswa dalam sikap patriotisme ini sering ditunjukkan dengan sikap cinta tanah air, rela berkorban, berani membela negara, dan mementingkan bangsanya. Sikap berani, pantang menyerah, dan sikap gotong royong terhadap sesama. Nah, sikap patriotisme itu juga ada ciri-cirinya loh. Apa saja itu? Yang pertama, adanya rasa simpati terhadap bangsa. Seorang patriotik mampu mencintai bangsa dan negaranya tanpa mengharapkan keuntungan pribadi pada dirinya sendiri. Hal ini dapat menciptakan rasa solidaritas di dalam diri seseorang demi mencapai kesejahteraan bangsanya. Yang kedua, patriotisme dapat membuat seseorang mampu melihat kekuatan dan kelemahan negara dan bangsanya. Yang ketiga, patriotisme dapat menciptakan rasa solidaritas terhadap sesama sehingga mampu mencapai kesejahteraan bangsa. Yang keempat, rasa cinta tanah air merupakan nilai budaya bangsa dan merupakan modal penting bagi perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang kelima, patriotisme membuat kita merasa memiliki identitas diri sehingga dapat melihat dan mengembangkan watak dan kepribadian bangsa. Yang keenam, yang terakhir nih, patriotisme bersifat terbuka sehingga kita dapat melihat bangsa dalam konteks dunia, bersedia untuk terlibat di dalamnya, serta bersedia belajar dari bangsa lain demi kemajuan bangsa. Jika yang kedua tadi kita telah membahas ciri-ciri sikap patriotisme, yang ketiga ini, yuk mari mengetahui sikap patriotik yang ada dalam diri kita semua. Yang pertama, seorang patriotik memiliki jiwa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, seorang patriotik harus memiliki sikap pantang menyerah. Yang ketiga, seorang patriotik harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, seorang patriotik harus memiliki jiwa pembaharuan. Yang kelima, yang terakhir, seorang patriotik harus selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, pembahasan kita yang keempat ialah bagaimana cara penerapan sikap patriotisme dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, ada dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan berkeluarga, sikap patriotisme ini dapat kita terapkan seperti mengibarkan bendera merah putih di dekat atau depan rumah ketika hari besar nasional dengan baik dan benar. Dan yang kedua ada ketika kita membaca buku dengan tema perjuangan. Yang ketiga, ketika kita membantu pekerjaan orang tua seperti membantu membersihkan rumah. Dan yang keempat, ada seperti kita memiliki saudara, seorang kakak atau seorang adik yang memberi teladan dalam hal kegiatan keagamaan. Dan yang kelima dan yang terakhir ini, menjaga nama baik keluarga dalam sikap dan perbuatan.
Yang kedua, ada aspek dalam keseharian di sekolah. Yang pertama, sikap patriotisme ini dapat kita wujudkan di keseharian sekolah seperti mengikuti upacara di sekolah dengan khidmat. Yang kedua, menghayati serta memahami makna dari lagu-lagu perjuangan. Yang ketiga, selalu menghubungkan setiap materi pembelajaran dengan nilai kepahlawanan. Yang keempat, rajin belajar karena kita adalah seorang pelajar, seorang mahasiswa. Yang kelima, menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengikuti kegiatan seperti Pramuka, PMR, atau UKM-UKM atau organisasi yang mengarah ke hal positif saat di kampus. Dan yang ketiga nih, sikap patriotisme dapat kita terapkan dalam aspek bermasyarakat juga loh. Yang pertama, melaksanakan dan mengikuti upacara hari besar nasional seperti Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, dan lain-lain di lingkungan sosial kita. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan sesama anggota masyarakat bersama tetangga kita. Yang terakhir, melaksanakan sikap setia kawan nasional di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir nih, sikap patriotisme yang dapat kita terapkan pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada nilai patriotisme yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan negara, yaitu meliputi bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Setelah kita mengulik asyik terkait tema patriotisme kita ini, dapat kita simpulkan bahwa jiwa ataupun sikap patriotisme memang dan harus kita miliki sebagai rakyat Indonesia yang cinta tanah air. Lalu, bagaimana jika semua sikap dan penerapan nilai patriotisme itu tidak terjadi pada diri kita ya? Nah, semua itu akan merugikan diri kita sendiri. Diri kita menjadi tidak memiliki jiwa kepahlawanan terhadap bangsa sendiri. Kita tidak memiliki peran tanggung jawab, kita acuh kepada pembangunan negara, selain merugikan diri sendiri, juga akan merugikan masa depan kita. Lihatlah pahlawan perang pada zaman dahulu. Mereka tidak mengenal lelah demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Mereka berani mati padahal mereka memiliki keluarga yang harus didampingi. Tetapi mereka mati melawan penjajahan yang ingin merebut bangsa kita. Maka dari itu, mari kita tanam jiwa dan sikap patriotisme dari dini. Kita belum terlambat untuk memulai kebaikan demi sebuah kesuksesan. Jika kita sudah menerapkan jiwa patriotisme dari sekarang, pembangunan bangsa ini akan berjalan lancar dan lebih baik. Wah, seru sekali pembahasan kita tadi ya teman-teman. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sayangnya saya harus undur diri nih. Sampai jumpa lain waktu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.